Selamat hari Minggu bagi kita semua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita memasuki ibadah kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita berkumpul untuk memuji dan memuliakan Tuhan kita pada acara Minggu pertama setelah Trinitatis. Trinitatis artinya ketritunggalan Allah. Dengan topik minggu hari ini kita diajak untuk menjauhkan ketamakan. Dengan demikian, marilah kita selalu mencari harta kekayaan yang datang dari Allah Tuhan kita. Bersorak-sorailah memuji Tuhan kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 8 ayat 1 dan 3. Bagimu Tuhan nyanyianku. Di ayat ketiga kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di tempat ini pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, supaya kami dengan sukacita mendengarkan firman-Mu yang kudus. Dan agar kami memelihara dan menghayati di dalam hati kami, serta penuh pengharapan berdoa kepadamu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terimalah kami ke dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau, di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 45 ayat 1, Muliakan Allah yang Esa. Yang menjadi hukum Taurat Tuhan bagi kita hari ini tertulis di dalam Amsal 20 ayat yang ke-13. Janganlah menyukai tidur, supaya engkau tidak jatuh miskin. Bukalah matamu dan engkau akan makan sampai kenyang. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 331 ayat 2 dan 3, Siang Malam Musim Tahun. Di ayat 3 kita bangkit berdiri. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengakui dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini.
Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa dan permohonan kami ini, ya Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya Tuhan Allah kami, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah kami, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Engkau tahu segalanya yang sedang terjadi pada kami. Akibat pandemi COVID-19 yang terjadi di dunia ini, banyak dari saudara-saudara kami yang telah menjadi miskin karena harus kehilangan pekerjaan dan mata pencarian. Ya Tuhan, jauhkanlah kami dari segala ketamakan, tetapi ajarlah kami untuk saling berbagi kepada sesama kami di dunia ini. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 364 ayat 2, berserah kepada Yesus.
Firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu pertama setelah Trinitatis pada hari ini tertulis dalam Amsal 22 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-29. Janganlah merampasi orang lemah karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah. Supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan yang menjadi penanggung hutang. Mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu, bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali? Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 285 ayat 1 dan 2, Tuhankulah gembalaku. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin.
Shalom. Warta Minggu tanggal 14 Juni 2020. Yang pertama, berita duka cita. Telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 Bapak Hendra Jepri Sipahutra, umur 43 tahun 3 bulan, suami dari Ibu Irma Ruli Ariane, meninggalkan 2 orang anak dari Wek Makassar. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkannya. Yang kedua, dompet posko COVID. Dalam rangka membantu saudara kita anggota jemaat HKBP Keramat Jati yang terkena dampak pandemi virus COVID-19, gereja kita telah membuka dompet posko COVID-19. Sehubungan dengan itu, marilah kita turut serta untuk membantu mereka. Bantuan tersebut dapat kita sampaikan kepada Bendahara Huria melalui Sintua Wek atau mentransfer ke rekening Diakonia HKBP Keramat Jati BNI nomor 0010558203. Gereja mengucapkan terima kasih kepada yang telah menyampaikan bantuan tersebut. 3. Bantuan posko COVID-19. Pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020, gereja kita telah menerima bantuan pandemi COVID-19 dari David Stanggang Pemuda dari Wek Rambutan 1 berupa masker wajah 6 buah, hand sanitizer 24 botol, termometer gun 4 buah, dan sarung tangan latex 1 dus. Gereja mengucapkan terima kasih atas bantuan tersebut. Tuhan memberkati. Yang keempat, ulang tahun ke-70. Sesuai dengan program kerja gereja kita tahun 2020, gereja kita akan memberikan ulos kepada Mangasi Tambunan Oppu Caroline Doli dari Wek Rambutan 2 yang usianya genap 70 tahun pada tanggal 10 Juni 2020 yang lalu. Namun atas rasa syukur keluarga, gereja tidak usah memberikan ulos tersebut. Kiranya Tuhan memberkati keluarga. Yang kedua, sesuai dengan program kerja gereja kita tahun 2020, gereja kita akan memberikan ulos kepada Nonya Sintua Sitorus, Selisen Boru Tambun, Oppu Jennifer Boru dari Wek Makassar yang usianya genap 70 tahun pada hari ini, Minggu tanggal 14 Juni 2020. Karena situasi dan kondisi, ulos tersebut diberikan di rumah keluarga. Kiranya Tuhan memberkati keluarga, terutama untuk kesehatan Amang Sintua Ersitorus yang dalam perawatan di rumah. Yang kelima, himbauan. Sehubungan dengan yang terjadi saat ini di negara kita, yaitu pandemi COVID-19, dihimbau kepada seluruh jemaat HKBP Keramat Jati untuk tetap melakukan ibadah di rumah masing-masing dan selalu memohon kepada Tuhan supaya pandemi COVID-19 ini cepat berlalu. Dan jangan lupa mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Mengenai ibadah di gereja, kita menunggu berita resmi dari uluan atau pimpinan gereja kita. Demikian warta jemaat untuk kita minggu ini. Shalom.
Kita bersatu dalam doa. Terpuji termuliakanlah nama-Mu, Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, karena tidak berkesudahan kasih setia-Mu dan anugerah-Mu kepada kami. Tuhan memberikan kesehatan sehingga kami dapat berkumpul memuji memuliakan nama-Mu, di mana kami masih beribadah di rumah kami masing-masing. Kami memohon pertolongan-Mu, kiranya selalu menyertai, menjagai kami, memampukan kami menjalankan protokol kesehatan dalam memasuki tatanan kehidupan baru, berdamai dengan COVID. Kami yakin dan percaya dengan berserah kepada Tuhan di dalam doa dan menaati seluruh aturan yang telah ditentukan, kami akan dapat menjalaninya dan terhindar dari penyakit tersebut. Kami berdoa bagi pemerintah bangsa kami, kiranya Tuhan memberi hikmat dalam mengambil keputusan agar sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan bagi para medis yang selalu di garda depan, Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan dan berikan semangat yang baru di setiap pekerjaan yang mereka lakukan. Kami berdoa ya Tuhan bagi keluarga yang berduka, keluarga Hendra Sipahutar, Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan bagi keluarga. Jangan biarkan istri dan anaknya Tuhan mengalami keputusasaan, tetapi biarlah mereka berpengharapan hanya kepada Tuhan saja. Kami mengucap syukur Tuhan atas anugerah-Mu bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun pada minggu ini, yaitu Bapak Mangasi Tambunan, Opu Caroline Doli, dan Ibu Nyonya Sintua Sitorus Boru Tambun, Opu Jennifer Boru. Tuhan memberikan panjang umur dan kesehatan. Tuhan berkati keluarga, anak dan cucunya menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan. Dan kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada Tuhan atas bantuan perlengkapan posko COVID-19 yang kami terima dari David Sitanggang. Kiranya Tuhan memberi kesehatan dan memberkati pekerjaan beliau. Tuhan semakin memakainya untuk kemuliaan nama-Mu. Allah Bapa yang terkasih yang bertahta dalam kerajaan surga, kami menyerahkan jemaat Tuhan yang sedang lemah tubuh, yang dirawat di rumah dan di rumah sakit, yaitu Sopar Panjaitan, Sintua B. Sidauruk, Nyonya Sintua BP Siregar, Borusiahaan, Nyonya D. Gultom Borusiahaan, Sintua H. Pasaribu, Sintua HA Simatupang, Sintua STR Siregar, Sintua Nyonya Batubara Boru Panjaitan, Yuliana Boru Sitohang, RS Pardede, C. Tambunan, M. Marbun, Nyonya Simarmata Boru Sihaloho, Nyonya Pangaribuan Boru Samosir, B. Hutagaul, Nyonya Situmorang Boru Naibaho, D.O. Manalu, Nyonya Manalu Boru Gultom, Nyonya Sintua Hutagalung Boru Pandiangan, Nyonya Sintua Matondang Boru Sianturi, BMP Marpaung, Zevanya Boru Sinaga, Nyonya Sintua Situmeang Boru Sidabutar, Nyonya Simanjuntak Boru Siahaan, Nyonya Hutagalung Boru Simanungkalit, Nyonya Manurung Boru Silitonga, Nyonya Panjaitan Boru Situmorang, Marulak Siahaan, Nyonya Marulak Siahaan Boru Simanjuntak, Marni Boru Butar-Butar, B. Sibarani, Joni Sirait, Vero Gultom, Nyonya Sirait Boru Saribu, Jeffrey Sirait, TN Sitorus, Sintua Nyonya Sormin Boru Marbun, P. Napitupulu, Sintua R. Sitorus, Nyonya Sirait Boru Sitorus, N. Napitupulu, Nyonya Sindabutar Boru Simarmata, M. Sitorus, NP Simbolon, Julfirman Simbolon, Nyonya Sihombing Boru Hutapea, M. Purba, Nyonya Situa Matondang Sianturi dirawat di Rumah Sakit Polri, Sintua D. Situmorang dirawat di Rumah Sakit Harapan Kita, Murniasi Stefani Boru Simbolon dirawat di Rumah Sakit Restu Kasih, Nyonya Gultom Boru Tambunan dirawat Rumah Sakit Uki, Joni M. Munte dirawat di Rumah Sakit Harapan Kita, J. Pardede dirawat di Rumah Sakit Polri,
Ersiahaan dirawat di rumah sakit PON. Tuhan yang penuh kuasa menjamah tubuh yang sedang sakit agar mereka memperoleh kesembuhan. Tuhan berkati obat yang mereka konsumsi, berkati tim medis sehingga mereka memperoleh kesembuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan mukjizat-Mu memperoleh kesembuhan agar mereka dapat memuji memuliakan nama-Mu. Allah Bapa yang terkasih, kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang terkena dampak COVID-19, yang dimana mereka kehilangan pekerjaan. Tuhan, kami mohon kehadirat-Mu, Tuhan memelihara hidup mereka, dan Tuhan yang selalu memberikan pengharapan kepada mereka agar tetap yakin dan percaya akan kuasa Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Kami yakin Engkau memberkati jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami yakin dan percaya dengan kuasa pertolongan Roh Kudus, kami mampu mengerti akan firman-Mu dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 362 ayat 1, Aku milik-Mu Yesus Tuhanku. Aku milik-Mu, Yesus Tuhanku, ku dengar suara-Mu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih oleh-Mu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu, Tuhanku. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan menyapa kita melalui khotbah pada minggu ini, minggu pertama setelah Trinitatis, diambil dari Lukas 12 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-21. Demikian bunyinya. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan,
Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Demikian bunyinya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam nats yang kita baca tadi bisa saja muncul pertanyaan, mengapa orang itu meminta Yesus supaya mengatakan kepada saudaranya untuk berbagi warisan dengannya? Bukankah harta warisan itu milik mereka bersama yang dapat mereka gunakan untuk membangun persaudaraan yang baik di antara mereka? Jika itu harta warisan yang harus dibagi menurut pesan orang tua mereka, mengapa mereka tidak dapat melakukannya sebagai saudara? Adakah perselisihan yang terjadi di antara mereka? Itu sebabnya Yesus tidak memberi ruang untuk permintaan yang dia ajukan. Yesus berkata, siapakah yang mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu? Harta warisan itu adalah milik mereka bersaudara. Tidak perlu ada orang lain yang mencampuri. Mengapa harus ada orang luar yang mencampurinya? Bukankah sebagai saudara kandung mereka dapat menyelesaikannya dengan bijak dan baik? Tetapi dari situ kita melihat mungkin saja ada masalah yang terjadi terkait dengan harta warisan itu. Selanjutnya Yesus berkata, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab masalah utama dalam harta adalah ketamakan atau keserakahan, yaitu keinginan yang sangat besar dan mencolok untuk mengejar dan memiliki kekayaan atau benda dengan maksud menyimpannya untuk dirinya sendiri. Juga keinginan yang besar dalam upaya mengejar kekayaan, mengejar status sosial, dan mengejar kekuasaan. Harta kekayaan, status sosial, dan kekuasaan dapat menggoda manusia untuk menginginkan sesuatu yang lebih daripada yang kita butuhkan. Itu sebabnya dalam hal ini Yesus berkata, berjaga-jagalah dan waspadalah, agar semuanya itu tidak membawa kamu ke dalam ketamakan atau kerakusan. Lebih jauh Yesus mengatakan, walaupun seseorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu.
bahaya besar dari harta kekayaan itu adalah manusia menggantungkan diri kepada hartanya, mengikatkan diri pada hartanya. Hidupnya atau nyawanya atau jiwanya atau nafasnya digantungkan pada harta yang dimilikinya. Karena itu Yesus mengingatkan, hidup tidak bergantung pada harta sekalipun, walaupun harta itu melimpah. Hidup, jiwa kita, nyawa kita, napas kita, kekuatan manusia hanya bergantung kepada Allah saja. Harta hanyalah sesuatu yang melintas atau dilintasi dalam kehidupan manusia. Saudara-saudara, pengalaman kita, kenyataan yang kita terima beberapa bulan ini mengingatkan dan memperlihatkan kepada kita. Seberapa banyak pun yang ada pada kita, seberapa besar pun kuasa kita, kita ampun oleh keadaan ini. Kebaya yang cantik, jas yang luar biasa, hampir tidak berguna selama beberapa bulan ini. Perhiasan hanya tersimpan. Itu menunjukkan bahwa memang yang ada pada kita, harta kita, tidak dapat menolong kita dari keadaan-keadaan ini. Hanya Tuhan yang dapat menolong kita dari keadaan ini. Untuk lebih memahami hidup yang tidak tergantung pada harta, Yesus mengangkat sebuah perumpamaan tentang seorang yang kaya. Tetapi saudara-saudara, jangan salah paham. Yesus bukan mau membenci kekayaan, tidak. Tapi bagaimana kekayaan itu kita pergunakan dengan bijak di tengah-tengah kehidupan ini. Perumpamaan Yesus ialah di mana ada seorang kaya, hasil tanahnya berlimpah-limpah. Sesuatu yang menjadi kerinduan banyak orang. Hasil tanahnya berhasil dengan baik, atau dalam kondisi modern, usahanya berhasil, dagangannya berhasil, jabatannya naik, hasil karyanya terjual mahal, dan lain-lain. Itu adalah sesuatu yang baik. Bukankah kita berdoa dan bekerja keras untuk mendapatkan hasil yang lebih baik? Hasil pertanian yang melimpah, dagangan yang menguntungkan, usaha yang sukses. Bukankah hal itu sesuatu yang kita perjuangkan dan anjurkan untuk dilakukan banyak orang? Apa yang salah kalau kita berhasil? Tidak ada yang salah dengan hal-hal yang demikian. Semua hal itu adalah baik. Orang kaya itu bertanya dalam hatinya, apakah yang harus kuperbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu ia menjawab sendiri pertanyaannya. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sungguh rancangan yang cerdas dan pintar. Dia membangun lumbung baru dan menyimpan gandum serta barang-barangnya. Dia menyimpannya supaya tidak ada yang terbuang. Dia merencanakan saat-saat yang lebih baik untuk menikmati hidup. Sebuah rancangan yang sangat rasional dan dapat diterima akal dengan baik. Kita dapat melakukannya dan bisa merencanakan kelanjutan yang lebih baik dan lebih berguna untuk segala harta yang disimpan itu. Apakah itu dalam bentuk deposito atau saham, emas batangan, atau surat berharga, atau berbagai bentuk penyimpanan harta lainnya. Mempersiapkan kebutuhan di masa depan adalah satu hal yang sangat baik dalam perencanaan kehidupan. Tetapi selanjutnya orang kaya itu berkata,
Jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebuah kesalahan besar terjadi karena pengaruh harta yang melimpah itu. Dia menjadi salah memahami arti hidupnya. Jiwaku atau hidupku, nyawaku, beristirahatlah, makanlah, minumlah, bersenang-senanglah. Harta telah membuatnya lupa bahwa hidupnya, bahwa jiwanya, bahwa nyawanya, bahwa nafasnya, bahwa kekuatannya bukan terikat pada harta, tetapi terikat pada Tuhan sebagai penciptanya. Hidup tidak terikat pada harta sekalipun melimpah ruah. Harta hanyalah sesuatu yang melintas dan terlintas dalam hidup manusia. Manusia tidak baik dikuasai oleh harta, sebab hidup manusia tergantung hanya kepada Tuhan dan sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Hidup manusia ada batasnya, ada limitnya. Hidup manusia adalah proses dari lahir hingga pada saatnya akan mati, untuk kemudian oleh anugerah Tuhan dihidupkan kembali memasuki hidup yang kekal. Harta yang melimpah itu telah mengubah pemahamannya tentang hidup sehingga membuat dirinya terikat pada hartanya untuk makan, minum, dan bersenang-senang. Itulah sebabnya Yesus berkata, tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Rancangan bijaksana menyimpan harta dalam lumbung masa depan. Rancangan beristirahat dengan makan, minum, dan bersenang-senang berubah menjadi rancangan bodoh karena tidak mengerti arti dan makna hidup itu sendiri. Jiwamu akan diambil daripadamu. Dia tidak dapat lagi makan, minum, dan bersenang-senang. Sekalipun harta melimpah ruah, semuanya sudah berakhir. Time is over. Itu sebabnya hidup manusia tidak tergantung pada harta yang melimpah. Harta hanyalah sesuatu yang dapat melintas dan dilintasi dalam kehidupan manusia. Ketika jiwanya sudah diambil, orang di luar dirinya lah yang makan, minum, dan bersenang-senang. Maka yang paling utama adalah hidup, kehidupan kita, jiwa kita, nyawa kita, nafas kita. Itu yang terutama, bukan harta. Apa yang harus kita lakukan kalau memperoleh harta yang melimpah? Yesus berkata, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Manusia boleh kaya, tapi hendaklah jauh dari ketamakan, yaitu kaya hanya bagi dirinya sendiri, melainkan dia harus kaya di hadapan Allah. Kaya di hadapan Allah adalah kesadaran penuh bahwa hidup kita sebagai anugerah Allah, di mana kita boleh mendapatkan harta yang melimpah. Kita semua telah mempunyai harta yang diberikan oleh Allah. Kesadaran atas hidup sebagai anugerah Allah memampukan kita terikat dan bersyukur kepada Allah, sehingga kita menggunakannya untuk memuliakan Allah. Harta yang kita miliki tidak hanya bagi diri kita sendiri, tetapi ingat harus berbagi dengan sesama yang membutuhkan. Berjaga-jagalah dan waspadalah dengan harta yang membangkitkan
menginginkan ketamakan yang hanya untuk diri sendiri. Tuhan menghendaki agar hidup kita tetap terikat hanya kepada Tuhan saja. Dialah yang menciptakan dan menentukan serta memelihara kehidupan kita. Karenanya jangan bersandar pada sesuatu yang fana, karena segala sesuatunya akan kita tinggalkan. Karenanya bersandarlah sepenuhnya hanya kepada Tuhan, sebab Dialah yang kekal, Dialah yang abadi. Segala sesuatu di dunia ini akan berakhir. Jangan andalkan wajah cantikmu, wajah gantengmu, karena wajah terakhir kita pada akhirnya adalah sama, wajah yang pucat pasi. Jangan andalkan tanahmu yang luas, rumahmu yang besar, karena rumah terakhir kita adalah 2x1 di Pondok Rangon atau dimanapun tempatnya, tetapi tidak lebih dari 2x1. Jangan andalkan mobilmu yang bagus, yang kokoh, yang luar biasa, karena mobil terakhir kita sama, kereta jenazah. Dan jangan andalkan kepintaranmu, gelarmu, karena gelar terakhir kita adalah sama, almarhum. Karenanya bersandarlah sepenuhnya kepada Tuhan, Dialah yang abadi. Verbum Dei manet in eternum, tetapi firman Allah kekal untuk selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di dalam sorga, yang mengingatkan kami melalui firman-Mu untuk tidak bersandar pada harta yang fana, tetapi sepenuhnya bersandar kepada Tuhan. Karenanya ajari kami mempergunakan anugerah Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan, sehingga kami menjadi berkat bagi orang lain, menjadi berkat bagi gereja-Mu, menjadi berkat bagi orang-orang yang membutuhkan. Ketika kami jatuh ke dalam kesombongan, ketika kami jatuh ke dalam iri hati, ketika kami jatuh ke dalam tinggi hati, ingatkan kami Tuhan. Biarlah melalui firman-Mu kami tetap bersandar kepada Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, mulai dari yang kecil sampai kepada orang tua. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Apa yang menjadi doa syafaat kami melalui hamba-Mu, itu menjadi doa permohonan kami. Biarlah kami bersuka cita walaupun kami menghadapi kesulitan, tapi kami yakin dan percaya Engkau akan mengeluarkan kami dari kesulitan ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Sambil mengumpulkan persembahan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 363 ayat 1 dan 2, bagi Yesus kuserahkan, sambil mengumpulkan persembahan kita.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terima dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, Selamat hari Minggu, Amanginang, tetap sehat, tetap bersih, Tuhan Yesus memberkati. Horas.